Assalamualaikum. Kali ini saya ingin berbagi tentang logistic regression. Logistic regression merupakan uh, multiple regression, namun outcome atau outputnya berupa kategori variabel, sedangkan prediktornya berupa continuous atau kategori variabel. Jika dependent variabelnya memiliki dua kategori, maka disebut binary logistic regression. Sedangkan jika dependent variabelnya memiliki lebih dari dua kategori, maka disebut multinomial logistic regression. Nah, ini merupakan bentuk dari persamaan logistic regression adalah seperti ini, di mana P Y sama dengan 1 itu merupakan probability atau peluang untuk kategori yang satu, sedangkan 1 min PY ini merupakan peluang atau probability dari kategori yang lainnya. Saya beri contoh, misalkan ini sukses dan gagal, maka inilah peluang sukses dan ini peluang gagal. Sedangkan jika ini ya dan tidak, ini peluang ya, ini peluang tidak. Nah, dan perbandingan antara peluang ya dan peluang tidak disebut dengan odds ratio. Dan odds ratio ini sangat bermanfaat ketika kita ingin menginterpretasikan hasil dari logistic regression. Jika kita ingin memprediksi probability dari secara individual, maka kita bisa menggunakan formula ini. Ketika kita memasukkan koefisien ke dalam persamaan ini, maka akan menemukan nilai dari probabilitasnya. Dan ini merupakan grafik probabilitas, ini berbentuk sigmoid ya. Bisa berkisar antara 0 dan 1 atau 0 sampai 100%. Nah, kadang-kadang ada yang 20%, 60%. Dan secara default, secara pada umumnya itu yang menjadi cut off atau menjadi batas adalah sini 50%. Ketika probability itu lebih dari 50%, maka dia dikatakan ya atau sukses, atau mungkin dikatakan bagus. Sedangkan jika probability kurang dari 50%, maka dikategorikan menjadi yang jelek atau yang tidak atau yang gagal. Tergantung dari kategori apa yang dimiliki oleh logistic regression di sini. Namun tidak menutup kemungkinan cut off ini atau batasan ini bisa kita geser, bisa menjadi 0,6, 0,4 dan seterusnya, tergantung keadaan yang ada. Apabila model fitnya lebih bagus, maka dapat kita sesuaikan lagi cut off-nya. Tapi secara umum, secara default itu 50%. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam logistic regression. Yang pertama, pengamatan harus independen. Ini maksudnya adalah setiap satu individu itu hanya ditarik satu kali pengamatan pada satu variabel. Tidak seperti pada repeat measure ANOVA atau pada t-test berpasangan, di mana satu individu itu diambil datanya dua kali, sebelum dan sesudah. Tapi untuk logistic regression ini hanya sekali. Kemudian yang kedua, prediktor variabel harus memiliki multicollinearity yang sangat rendah atau bebas dari masalah multicollinearity. Ini tentunya apabila prediktornya berupa continuous, lebih dari satu continuous variabel pada independen, sehingga perlu dicek apakah ada masalah collinearity atau tidak. Dan logistic regression mensyaratkan bebas dari masalah multicollinearity. Yang ketiga adalah jumlah sampel harus cukup besar, sehingga koefisien dapat dihitung. Nah, ini secara umum, ini dalam buku Haier, ini minimal itu 10 kali dari jumlah koefisien yang akan diestimasi. Bagaimana cara mendapatkan koefisien
logistic regression, metode yang paling banyak digunakan adalah dengan menggunakan maximum likelihood estimation atau MLE. Nah, ini persamaannya. Kita mencoba untuk memaksimalkan ini nilai likelihood estimation, sehingga kita akan mendapatkan koefisien beta 0, beta 1, beta 2, dan seterusnya. Kemudian ini ada model estimation fit atau ukuran kecocokan model. Ini ada 4. Yang pertama yaitu perbandingan antara dua model, yang kedua dengan CODR square, yang ketiga dengan Hosmer and Lamso test, yang keempat adalah dengan predictive akurasi. Nah, untuk lebih jelasnya maka saya mencoba untuk menunjukkan langsung pada SPSS. Nah, di sini saya mempunyai data tentang catatan terhadap nasabah. Ini adalah tentang kredit rating ya. Jadi bank memiliki catatan terhadap para krediturnya. Ada 2 kategori. Yang pertama yaitu nasabah yang jelek atau yang bad. Yang kedua adalah nasabah yang good atau yang baik. Nah, di sini. Nah, kemudian bank ingin memprediksi nasabah apakah dia termasuk baik atau jelek dengan menggunakan beberapa prediktor atau dengan menggunakan independent variable. Di sini ada variabel umur, bentuknya continuous. Ini ada pendapatan, tingkat pendapatan, ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan ini merupakan credit card, atau kita lihat di sini jumlah dari credit card yang dimiliki. 1 jika kurang dari 5, sedangkan 2 5 atau lebih. Kemudian tingkat pendidikan, di sini ada 2 yaitu SMA ke bawah, SMA dan ke bawah, dan satunya adalah dari perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu pinjaman mobil. Yang pertama 1 atau tidak ada pinjaman mobil. Yang kedua lebih dari 2 pinjaman mobil. Oke, baik, coba kita akan melakukan logistic regression untuk memprediksi nasabah itu termasuk baik atau buruk. Oke, caranya adalah yang pertama, kita tidak perlu mengecek asumsi karena cuman ini aja yang continuous, cuman 1, sehingga tidak perlu melakukan uji multicollinearity karena cuman hanya 1 continuous variable di independent. Jumlah sampelnya saya kira cukup karena lebih dari 2000, sedangkan di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga jauh dari jumlah sampelnya sudah mencukupi. Caranya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian binary logistic. Kita masukkan credit rating ke dependent, dan kita masukkan umur dan Karlowan sampai Karlowan ke covariate. Karena kita mempunyai 4 variabel kategori, maka kita klik kategorikal di sini dan kita masukkan income sampai Karlowan di kategori variabel. Kemudian kita tetapkan salah satu dari masing-masing kategori variabel sebagai baseline. Yang income ini kita tetapkan yang low income atau pendapatan rendah sebagai baseline. Kita klik first dan change. Kemudian yang credit card, berarti yang tidak punya credit card atau cuma 1, kita sebagai baseline. Yang education, yang SMA dan ke bawah kita jadikan baseline. Yang Karlowan, yang tidak punya cicilan mobil dan 1 kita masukkan ke baseline. Oke. Kemudian kita continue. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa besar nilai probability dari setiap
responden. Yang kedua, kita ingin menebak masuk di bad atau yang good dari masing-masing responden. Di sini dan continue. Kemudian untuk option kita ini classification plot untuk mendapatkan tadi predictive accuracy. Kemudian ini Hostman Lasso Gaussian Fit kita checklist juga. Kemudian kita klik iteration history untuk mendapatkan informasi dari awal analisis sampai dengan akhir. Kemudian kita perlu ini yang saya maksud tadi yang cut off tadi ya, kita gunakan 50% seperti default dan kita continue. Oke. Kemudian untuk yang enter ini di sini ada beberapa, tapi secara dasar ada 3, yaitu enter, forward, dan backward. Nah, kalau enter ini maksudnya semua variabel akan masuk ke dalam model. Semuanya akan dimasukkan, baik ya itu signifikan ataupun tidak, semuanya akan dimasukkan. Sedangkan yang forward dan backward ini merupakan stepwise, artinya hanya variabel yang signifikan saja yang masuk ke dalam model, sementara yang tidak signifikan akan dikeluarkan dari model. Cuman bedanya kalau forward ini mulai dari 1 independen, kemudian ditambah lagi 2, kemudian 3, kemudian 4 sampai memasukkan semua signifikan variabel. Sebaliknya, yang backward itu mulai dari model secara keseluruhan, secara utuh, kemudian dikurangkan variabel yang tidak signifikan satu persatu, sehingga pada akhirnya hanya akan memasukkan variabel yang signifikan saja. Nah, di sini saya ingin mencoba pertama dengan enter saja karena untuk pembelajarannya. Nanti setelah selesai kita coba dengan menggunakan stepwise. Enter dan kita klik OK. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Baik, kita kembali ke PPT untuk membantu penjelasannya. Baik, kita ingin mencoba melihat model estimation fit yang pertama dengan between model comparison. Nah, ini between model comparison itu intinya membandingkan antara model yang kita usulkan atau yang sudah kita kasih prediktor dengan model yang tanpa menggunakan prediktor. Nah, di sini kita melihat ada beginning block, ini maksudnya adalah yang tanpa menggunakan prediktor. Ini kita mengambil -2 log likelihood-nya 3342 ini. Kemudian kita melihat di sini, kemudian ini adalah setelah memasukkan variabel prediktor. Nah, kita mendapatkan nilai -2 log likelihood. Nah, ini rumusnya untuk yang pertama tadi, yang model yang tanpa prediktor, ini rumusnya. Sedangkan ini adalah yang model yang kita usulkan. Kemudian kita melihat seberapa besar perbedaan antara yang diusulkan dengan yang baseline tadi, yang tanpa ada prediktor. Kita melihat di sini omnibus test of model coefficient. Jadi ini dikurangkan dengan yang ini. Hasilnya adalah ini 1327759 dan degree of freedom-nya 6, dan ini setelah diuji dengan chi-square signifikan. Untuk degree of freedom kita dapat lihat di sini kita dapat menghitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 n-1. Jadi 7 kurangi 1 6. Nah, jadi degree of freedom-nya 6.
Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa uji kecocokan model dengan menggunakan between model comparison fit, artinya model ini dapat diterima. Kemudian kita coba menggunakan ukuran yang lain, yaitu dengan ukuran pseudo R square measure. Nah, ini kalau di regresi linear itu sama dengan R square atau koefisien determinasi. Intinya adalah variasi pada dependent variable dapat dijelaskan sebesar R square di sini oleh independent variable. Kalau menggunakan Cox-Snell R ini 0,41,7. Namun dengan Cox-Snell ini tidak dapat mencapai nilai 1 sehingga disempurnakan oleh Nagelgre ini. Dan dengan menggunakan Nagelgre ini R square-nya menjadi 56,1%. Artinya sebanyak 56,1% variasi pada dependent variable baik dan buruk tadi dapat diprediksi oleh independent variable. Kemudian ukuran selanjutnya yaitu Hosmer and Lasso test. Ini formulanya. Uji ini pada prinsipnya ingin mengetahui apakah hasil prediksi dengan sebenarnya itu sama atau tidak. Yang diharapkan menerima null hipotesis dan menolak alternatif hipotesis. Artinya adalah model ini menghasilkan nilai prediksi yang sama dengan kenyataan. Nah, di sini signifikannya lebih dari 0,05 sehingga terima null hipotesis. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi dengan kenyataannya sama. Kemudian yaitu dengan prediktif akurasi. Oke, sebelum ke sini saya kembali ke sini dulu untuk sebagai pengantar ya. Tadi kita sudah menceklis nilai prediksi dan ikut grup yang mana. Ya, nah, untuk responden 1 nilai prediksinya yaitu 51,45%. Sehingga karena lebih dari 50% dia ikut good, ikut kategori bagus secara prediksi, namun kenyataannya jelek. Sehingga yang nomor 1 ini dia salah dalam membuat prediksi. Kemudian yang kedua, nilai probability-nya 18,93%. Nah, ini karena kurang dari 50% maka termasuk yang bad atau buruk. Dan ini sama dengan yang kenyataannya, maka yang kedua ini benar. True negatif kalau istilahnya, nanti saya akan jelaskan. Sedangkan yang pertama ini false positif, karena ini menebak positif ternyata salah, maka false positif. Yang kedua ini adalah true negatif. Yang ketiga dengan cara yang sama, ini true negatif. Saya cari ini juga false positif. Baik, kita kembali lagi. Nah, untuk menghitung prediktif akurasi, yang pertama kita memerlukan matriks confusion atau confusion matrix. Nah, sini ada prediktif, menebak negatif, tebakan negatif, ini prediktif positif, yaitu memprediksi positif. Sedangkan sini adalah ini sebenarnya aktual negatif dan ini aktual positif. Jika memprediksi negatif ternyata benar negatif, maka true negatif. Sedangkan yang tadi yang menebak positif namun kenyataannya negatif, maka false positif. Nah, yang ini menebak negatif ternyata kenyataannya positif sehingga false negatif. Sedangkan yang ini menebak positif dan
aslinya positif maka true positif. Kemudian dari confusion matrix ini kita bisa membuat beberapa ukuran tentang akurasi. Yang pertama yaitu total akurasi, jadi true positif tambah true negatif dibagi semuanya. Kemudian sensitivity dan seterusnya. Dan pada kasus ini saya cuma akan mendemokan tentang akurasi. Nah, ternyata yang true negatif ada 772. Sedangkan yang false positif 248, ini false negatif 217, dan ini true positif 1227. Dan ini nilai dari ini akurasinya 81,1%. Jadi sudah model ini cukup bagus dilihat dari prediktif akurasi. Baik, sekarang kita ingin menginterpretasikan hasil karena modelnya sudah cukup fit, sudah bagus, sehingga langkah selanjutnya kita coba untuk menginterpretasikan. Nah, ini cara untuk mengetes apakah koefisien itu signifikan atau tidak, yaitu dengan work statistik. Caranya yaitu koefisien dibagi dengan standar error dari koefisien itu sendiri. Apabila hasilnya lebih dari critical value maka signifikan. Namun jika kurang dari critical value maka tidak signifikan. Nah, dari situ kita dapat dilihat di sini. Nah, yang kita lihat adalah nilai odds ratio atau eksponensial dari koefisien yang asli ini. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Yang pertama umur. Nah, di sini kita dapat mengatakan bahwa probability akan meningkat 1,112 kali pada setiap peningkatan umur 1 tahun. Nah, sekarang untuk pendapatan, ini pendapatan menengah ya. Nasabah dengan pendapatan menengah itu memiliki probability 6,1 kali lebih memungkinkan dibanding dengan nasabah dengan pendapatan rendah. Sedangkan di sini untuk pendapatan dengan level yang tinggi itu 35,26 kali lebih memungkinkan dia menjadi pelanggan yang bagus dibanding dengan konsumen nasabah dengan pendapatan yang rendah. Begitu juga di sini jumlah dari kartu kredit, itu jumlah kartu kredit yang lebih dari 2 ini peluang probability-nya itu 0,117 kali dibanding dengan yang tidak punya kartu kredit atau memiliki 1. Jadi yang ini negatif ya, karena kurang dari 1. Nah, sedangkan untuk education dan car loan ini nilai signifikannya tidak signifikan, sehingga tidak berpengaruh terhadap kredit rating. Terakhir ini ada validasi dari hasil. Nah, kadang reviewer jurnal itu menanyakan pengen mengetahui apakah hasil itu valid atau tidak. Nah, di sini ada dua cara ini. Yang pertama yaitu dengan menggunakan validation sample. Nah, ini caranya yaitu kita membagi sampel menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu untuk kita analisa, kita gunakan untuk model. Kemudian sampel yang lain itu kita gunakan untuk menvalidasi. Dan ini kita menggunakan tabel yang seperti ini. Jadi apabila menggunakan 100% seperti yang kita lakukan tadi, yaitu 100%. Kemudian bagaimana kalau kita bagi 90 dan 10? Nah, kemudian 80% 20%, kemudian 70% 30%. Nah, apabila tingkat keakuratan dari semua ini itu tidak berbeda jauh, maka
model ini valid. Namun apabila berbeda sangat jauh, maka model tidak valid. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan cross validation. Nah, ini biasanya data itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini contohnya ini dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian semuanya akan dilakukan analisa. Kemudian hasilnya juga akan dibandingkan. Apabila hasilnya mendekat atau mirip sama, maka model tersebut valid. Namun apabila hasilnya berbeda-beda, maka model tersebut tidak valid. Yang terakhir saya ingin menunjukkan dengan stepwise ya. Tadi sudah dengan enter, sekarang dengan stepwise regression, binary logistik. Nah, ini kita coba dengan menggunakan backward, artinya dengan model yang utuh, kemudian dikurangkan model yang variabel yang tidak signifikan akan dikeluarkan dari model. Kita menggunakan backward dan kita oke. Ini hasilnya teman-teman, digunakan model stepwise dengan metode backward, artinya dari model yang utuh kemudian dikurangkan satu persatu model yang variabel yang tidak signifikan. Awal sama, kemudian untuk yang ini yang model yang diusulkan, jadi ada 3 usulan di sini, ada 3 usulan. Ini usulan 1, usulan 2, dan usulan ketiga. Ini merupakan yang pertama menghilangkan education, kemudian menghilangkan Carloan, kemudian ini pada step pertama yaitu utuh dengan semua variabel masuk. Yang kedua itu menghilangkan satu variabel ini dan mendapatkan 5 variabel. Kemudian terakhir membuang satu variabel lagi. Kemudian terakhir yaitu dengan menggunakan 4 degree of freedom. Kalau dilihat dari R-square-nya ini sama. Kemudian Hosmer and Leso test juga masih sama, semuanya acceptable. Kemudian kita lihat ini juga tidak berbeda jauh. Nah, kemudian ini model yang final adalah yang ini, paling bawah ini. Jadi semuanya signifikan. Hanya menggunakan pendapatan, umur, pendapatan, dan jumlah kartu kredit. Sedangkan untuk kepemilikan mobil kepemilikan pinjaman mobil sudah dibuang, dan juga tingkat pendidikan juga sudah dibuang. Jadi yang kedua ini sudah membuang tingkat pendidikan, yang tiga ini juga sudah membuang tingkat pendidikan dan jumlah kepemilikan pinjaman mobil. Jadi ini adalah model yang final. Jadi ini yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.